Jangan pernah menyerah. Don't give up. Haleluya. Jangan pernah menyerah. 38 tahun. Saya pribadi jujur, luar biasa nih. Walaupun tubuhnya lemah, fisiknya sakit, tapi iman di dalam dirinya itu luar biasa. Dia tetap menanti-nantikan pertolongan itu. Dia tetap menanti-nantikan mujizat itu datang dalam hidupnya. Nah, saudaraku, anak-anakku, miliki terus pengharapan dalam dirimu. Seberat apapun pencobaan yang kau rasakan, yang kau pikirkan, aduh besar kali masalahku, suatu hari itu akan berakhir. Nantikan terus penolong yang ajaib itu. Orang ini terus menantikan. Apa yang terjadi? Kita baca ayat yang ke-6, 1-2 ya. Ketika Yosua melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudaraku, karena ia tahu, Yosua juga tahu, dia sudah menunggu di situ 38 tahun. Oh, berarti memang benar-benar firman Tuhan, firman Bapa Yahweh, mata Yahweh menjelajah seluruh bumi untuk mencari adakah orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia, supaya dia melimpahkan kekuatannya kepada orang itu. Orang ini menanti selama 38 tahun, saudaraku. Akhirnya datang juga sang penolong, sang penyelamat, tabib yang ajaib. Dan dia menawarkan kesembuhan itu. Dia menawarkan jawaban. Dia menawarkan solusi kepada masalahnya. Orang sakit itu ditawarkan, maukah engkau sembuh? Wow, haleluya. Apa masalahmu hari ini? Nantikan Tuhan Yeshua Masiah sampai dia datang kepadamu. Maukah engkau ku lepaskan dari masalahmu? Haleluya. Apa katanya? Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8. Kata Yosua kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Haleluya. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Sudah 38 tahun berbaring di situ. Disuruh bangun, disuruh gulung tikar. Angkat, pulang ke rumah. Wow. Coba bayangkan ketika dia dapat melakukan itu. Betapa gembira hatinya, amin. Betapa senang hatinya. Di pikirannya, aku akan bertemu dengan keluargaku. Dia pasti merindukan keluarganya. Haleluya. Apalagi kalau udah lama dibiarkan di situ. 38 tahun. Saya bingung juga di mana anggota keluarganya ya. Kenapa nggak ada yang bantu dia, mendorongkan dia ke situ waktu apa ya, berguncang air itu ya kan? Kurasa udah bosan anggota keluarganya itu, udah lama kali soalnya. Udahlah, nasib mulai di situ kawan, katanya apa boleh buat. Udah terlalu lama, banyak kerjaan, kupikir kawannya keluarganya itu juga kurasa ya kan? Akhirnya dia tabah sendiri di situ, terus menantikan pertolongan sampai akhirnya datang pertolongan itu. Haleluya. Lanjutkan. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Lanjut. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Haleluya. Padahal dia mau pulang ke rumahnya. Entah masih ingat dia rumahnya atau enggak ya. Udah 38 tahun soalnya. Atau bagaimana ya. Atau mungkin biasanya diantarkan keluarganya lalu malam dijemput. Enggak tahu lah ya. Tapi dia mengangkat tilamnya untuk mau pulang. Udah rindu ketemu keluarganya, saudara. Tetapi orang Yahudi mempersoalkan, nah itu juga bekerja, gak boleh kau angkat tilammu. Nah, coba kita baca dulu di Nehemia 13 ayat yang ke-19.
Nehemia 13 ayat 19. Apa katanya? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat, dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Nah, ini di zaman Nehemia. Nehemia tegas untuk menghormati hari Sabat karena datang orang-orang berjualan, berdagang kepada orang Israel dari luar kota, dari Tirus, dari Sidon, datang berjualan, membawa ikan, membawa yang lain-lain, saudaraku. Kalau berjualan memang ya janganlah di hari Sabat, ya kan? Janganlah cari nafkah di hari Sabat. Nah, tetapi hanya pulang membawa tilam, apa salah? Ternyata seharusnya nggak salah. Yosua tidak salah, dia menyuruh angkat tilammu, pulang. Jadi mungkin hal ini yang ditafsirkan oleh orang-orang Yahudi menjadi terlalu ketat, ya kan? Coba dulu Yeremia 17 ayat 21. Ini kena sekali ayat ini. Dapat? Beginilah firman Yahweh, berawas-awaslah demi nyawamu, janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melewati pintu-pintu gerbang. Berarti mengangkut barang keluar dia dari kota, pergi berjualan atau bekerja. Kalau yang sakit tadi itu kan hanya di kota itunya, dia nggak keluar dari kota itu. Konsepnya dia bukan bekerja mencari nafkah, mencari apa istilahnya zaman cuan, istilah sekarang kan. Dia kan karena udah 38 tahun terbaring sakit, baru sembuh, jadi tikarnya digulung lah, mau disimpan di rumah. Bukan mau berjualan dia, bukan mau mengangkat barang-barang, mau cari nafkah. Ternyata boleh. Haleluya. Berarti penafsiran orang Yahudi yang terlalu ketat. Padahal ada firman Bapa Yahweh, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak dihukumnya, dan jangan mengurangi firman-Nya juga supaya engkau tidak dipandangnya bersalah. Jadi menambahi dan mengurangi nggak boleh. Berarti kita harus memang hati-hati menafsirkan firman Tuhan itu. Amin, saudara. Tetapi ternyata berbuat baik boleh di hari Sabat, asal jangan kamu pergi berjualan lah, mengangkut barang-barang, bawa barang-barang pergi dari luar kota berjualan. Nah, itu ternyata nggak boleh. Haleluya. Oke, kembali kepada Yohanes 5 tadi. Ayat berapa sekarang? Ayat 11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yosua telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yosua bertemu dengan dia dalam bait Elohim, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yosua lah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yosua karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Perhatikanlah. Jadi semua persoalan orang Yahudi terhadap Yosua tentang hari Sabat hanya karena Yosua menolong orang di hari Sabat. Bukan karena ada dosa yang lain, saudaraku. Bukan karena ada pelanggaran. Yosua tidak ada dosa, saudara. Di pemahaman mereka, di penafsiran orang-orang Farisi ahli Taurat, bahwa hari Sabat itu sama sekali ngapa-ngapain nggak boleh. Ternyata Yosua sebagai imam besar dari surga datang memberikan contoh, berbuat baik boleh di hari Sabat. Menolong orang boleh di hari Sabat, menyembuhkan orang boleh di hari Sabat.
Haleluya saudara. Hanya perbedaan pemahaman. Tetapi bukan hari Sabat yang ditiadakan. Karena hari Sabat itu pasti tetap selama-lamanya saudara. Hanya apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Itulah yang mereka persoalkan. Kita baca dulu ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Elohim. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, karena dia menolong orang di hari Sabat, nah dianggap menyediakan. Sebenarnya enggak. Dia kan menolong orang di hari Sabat itu, memberkati orang di hari Sabat itu, menyembuhkan yang sakit. Itu menyediakan atau mengapain ya? Kalau di pandangan orang Yahudi, itu sama dengan menyediakan, sama dengan melanggar kekudusan hari Sabat. Tetapi sebagai Tuhan atas hari Sabat itu, dia boleh melakukannya. Haleluya saudara. Nah, jadi kita juga sebagai pengikut Yeshua boleh melakukan hal-hal yang baik di hari Sabat. Amin. Jadi bukan menyediakan hari Sabat itu, tetapi melakukan hal-hal yang baik di hari Sabat. Silakan saudara, supaya besar nanti mahkotanya kan. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ada berapa mahkota itu di surga? 3. Itu yang mahkota terkenal itu ya. Mahkota apa? Mahkota kemuliaan. Itu didapat kalau bagaimana? Bagaimana cara mendapat mahkota kemuliaan? Apa? Memenangkan jiwa bagi Yeshua Mashiach. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yeshua Mashiach. Semakin banyak kita bawa jiwa kepada Tuhan Yeshua Mashiach, semakin besar mahkota kemuliaan kita. Yang kedua, mahkota apa lagi? Mahkota kehidupan. Bagaimana itu didapatkan? Terima Tuhan Yeshua Mashiach sebagai juru selamat. Yang kedua, melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan. Seperti apa misalnya? Memberi sedekah, menolong orang susah, mengunjungi yatim piatu, fakir miskin, janda-janda, membela hak orang yang lemah. Nah, termasuk seperti tadi perkara sepele nampaknya, tapi itu menghormati kehidupan loh. Kalau kamu ketemu sarang burung, jangan ambil induknya sama telurnya, lepaskan satu. Ambil induknya ambil telurnya saja atau anaknya saja, induknya lepaskan. Nah, itu perkara kecil nampaknya, tetapi saya percaya itu punya impact yang besar, punya pengaruh yang besar. Amin. Ya dulu kan kita nggak tahu hukum Tuhan. Saya pun waktu anak-anak gitu juga. Kalau ketemu sarang burung diambil semuanya, sekaligus sama sarangnya diangkut ke rumah. Ya kan nggak tahu ketika itu firman. Namanya belum tahu firman. Orang tua juga nggak ngajari. Ya dibiarkan aja gitu. Akhirnya burungnya kita main-mainkan sampai mati. Lah. Iya. Apa suka main burung? Burung yang mati itu. Ya. Ini yang hari Sabat yang di sini hari Sabat hari raya atau hari Sabat hari ke-7, Pak? Yang mana itu tadi? Ya, itu yang pertama. Yohanes 5. Hari raya orang Yahudi dan Yeshua berangkat di Yerusalem dekat pintu kembang domba. Ada sebuah. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yeshua berangkat ke Yerusalem. Ada memang Sabat karena hari raya. Di hari-hari raya itu Sabat juga. Jadi tidak boleh juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Itu ada ayatnya loh. Tidak boleh kamu melakukan pekerjaan yang berat pada hari itu. Berarti pekerjaan ringan-ringan kan boleh. Haleluya. Mau itu Sabat karena hari raya maupun karena Sabat mingguan. Sabat mingguan. Kadang juga dia ketemu dalam satu
satu hari. Kadang sekarang sabat hari raya, besok sabat mingguan. Bisa jadi gandeng kan? Tergantung penanggalannya itu nanti. Oke. Coba baca dulu. Imamat 23 ayat 7. Jadi supaya jangan terlalu ketat di hari sabat itu, Yahshua memberi keringanan kok. Bapak Yahweh kan penuh belas kasihan. Dia tidak, wah pokoknya kalau bergerak di hari sabat dihukum. Enggak begitu. Imamat 23 ayat 7. Silakan. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Jadi yang dilarang Tuhan jangan melakukan pekerjaan yang berat. Mencangkol di sawah itu kan pekerjaan berat. Mengangkut barang-barang yang berat itu kan pekerjaan berat. Itu yang nggak boleh dilakukan di hari-hari sabat, termasuk sabat karena perayaan ataupun sabat karena sabat mingguan. Coba lagi ayat yang lain, ayat 21 pasal yang sama. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediaman turun-temurun. Haleluya. Itu namanya bersemangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung bebannya. Haleluya. Jadi yang tidak boleh dilakukan di hari sabat itu bekerja berat. Kalau kerja ringan-ringan, gulung tikar, gulung tilam baru siap bangun, ya nggak dosa lah, ya kan? Ya kalau kita bangun tidur di hari sabat, jadi nggak kita lipat selimut kita. Ya dirapikan lah, disapu lah. Itu pekerjaan ringan, nggak dosa. Tapi orang Yahudi tadi menafsirkan terlalu berat. Masa mendoakan orang aja, menyembuhkan orang jadi salah. Terlalu ketat mereka menafsirkannya, kan begitu. Baca ayat yang lain lagi. Ayat 25, masih pasal yang sama. Ayat 25. Janganlah kamu lakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh. Haleluya. Semua diulang, jangan melakukan pekerjaan berat. Jadi ternyata yang dimaksudkan Tuhan ketika dia berfirman Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 itu, janganlah kamu bekerja, yang dimaksudkan Tuhan pekerjaan berat. Haleluya. Bukan nggak boleh bekerja sama sekali. Kalau kamu masak air minum dari sabat, catekan kompor, cek, itu bekerja enggak? Bekerjalah. Tetapi itu kan pekerjaan ringan toh. Hanya untuk sekedar untuk mencukupi kebutuhan hanya untuk hari itu, bukan bekerja pergi ke ladang nanam padi. Itu kerja berat lah, janganlah. Nanam cabai kita hari sabat, ya jangan, ya kan? Itu termasuk kategori pekerjaan berat. Tapi kalau pekerjaan ringan, orang sakit yang 38 tahun udah sembuh, dia digulungnya tikarnya, orang Israel keberatan, dianggapnya itu pekerjaan berat. Itu pekerjaan ringan, tikar aja kok, langsung dianggap itu bersalah. Itu yang salahnya mereka. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan sabatnya ditiadakan toh. Lagi kita, oh panjang kali ini ya. Ayat yang ke-35, masih pasal yang sama. Ayat 35. Tiga puluh enam. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh. Pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.
Haleluya. Bolak-balik diulang, janganlah melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Berarti Bapak Yahweh kan penuh belas kasihannya kepada kita. Sekedar kecukupan kita kan dikasihnya. Oke lah. Orang Yahudi yang ketat tadi, termasuk imam-imam, ketika mereka makan di rumah, makan itu termasuk aktivitas kerja enggak? Masuk loh. Tapi kenapa mereka tidak merasa bersalah ya? Kalau memang diartikan nggak boleh kerja sama sekali. Ketika kita mandi memakaikan baju, itu kategori bekerja enggak? Bekerja dong. Itu masih kategori kerja kan? Ada aktivitas gitu. Kalau mereka artikan di hari Sabat itu nggak boleh ngapa-ngapain sama sekali, berarti ya beginilah terus. Nggak bekerja. Berjalan kan aktivitas kerja. Betul nggak? Kalau mereka artikan seperti itu gitu loh. Mengapa menyembuhkan orang kok harus sampai mau dibunuh ya? Sampai dibunuh kok Tuhan Yesus Mesias itu. Jadi yang salah adalah konsep mereka di hari Sabat itu, bukan hari Sabatnya yang salah. Konsep mereka lah yang salah. Mengartikan hari Sabat itu, membuat hari Sabat itu terlalu berat. Melihat orang sakit baru sembuh membawa tilam, nggak boleh. Harusnya mereka senang lah ya kan. Udah sembuh kau ya, aturannya gitu kan. Udah sembuh kau lah ya. Hebat kali Pak, puji Bapak Yahweh, haleluya, haleluya. Makan di rumahku dulu yuk. Harusnya gitulah, bukan malah dihakimin. Nah, itulah intinya. Oke, ada yang mau bertanya? Tadi si Paul udah. Pertanyaan kedua boleh. Biar bertanya lagi soal hari Sabat. Nanti kita topik hari Minggu. Nah, ada apa di hari Minggu itu? Apakah benar Tuhan Yesus sudah memerintahkan beribadah di hari Minggu? Biar kita lihat nanti apakah benar seperti itu atau bagaimana. Karena begini, karena saya lihat waktu sudah mau selesai satu sesi ini. Ingat, selama 4 abad pertama sampai abad keempat, jemaat mula-mula, gereja mula-mula, semua mereka merayakan Sabat. Baru setelah zaman Konstantin, tepatnya di tahun 321 Masehi, barulah Sabat digeser ke hari Minggu. Tahun 321. Jadi selama sebelum itu, 4 abad itu, semua jemaat mula-mula tetap merayakan Sabat, beribadahnya di hari Sabat. Tidak ada yang tidak beribadah di hari Sabat. Baru setelah Konstantin muncul di abad keempat, dia ubahlah peraturan itu. Dia menulis surat ke semua wilayah kekuasaan dia. Ketika itu kan Roma yang berkuasa di dunia ketika itu. Dia Kaisar Roma. Dia tulis surat supaya menguduskan hari Minggu menjadi hari peribadatan, supaya tidak sama lagi dengan orang Yahudi. Jadi konsepnya politik juga, bukan karena firman. Itu nanti kita pelajari di sesi yang berikut. Haleluya. Oke, masih boleh bertanya kalau ada. Silakan. Diana. Matius 24 ayat 20 berdoalah supaya jangan kamulah melarikan diri pada musim dingin dan hari Sabat. Maksudnya itu gimana Pak? Tadi udah kujelaskan juga sedikit, pas gak dengar mungkin ya. Musim dingin ada dua, secara lahiriah, secara lahiriah, secara hurufiah itu musim dingin, cuaca lagi dingin semua. Di Israel itu ada musim dingin itu salju banyak, jadi cuaca sangat dingin. Kalau keluar harus pakai baju panas tebal-tebal, kalau enggak tahan saking dinginnya. Jadi kalau misalnya di musim dingin seperti itu orang melarikan diri, menderita sekali. Itu sebabnya Tuhan berkata, berdoalah supaya ketika masa kesesakan itu datang, jangan di waktu seperti itu. Karena nubuatan itu bisa terjadi berulang-ulang loh, bukan hanya sekali. Sudah terjadi ketika Yerusalem dimusnahkan oleh jenderal, itu sudah terjadi sekali. Tetapi masih akan bisa terjadi lagi. Haleluya.
Nah, kalau musim dingin secara rohani, itu kasihnya yang dingin. Itu di Matius 24 itu juga, coba baca di atasnya. Ayat 12, Matius 24 ayat 12. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin, enggak hangat lagi. Ketemu saudara seiman, enggak akrab lagi. Haleluya, enggak begitu lagi udah. Enggak dibilang lagi kayak gitu dah. Udah enggak ada kontak roh lagi gitu loh. Udah saling membiarkan, ya udahlah kaulah di situ. Tahankanlah di situ penderitaanmu. Udah saling membiarkan. Itu kasih yang dingin. Itu kerohanian yang dingin. Gak ada semangat yang membara lagi. Gak ada kasih yang membara lagi. Itu kerohanian yang dingin. Arti rohaninya seperti itu. Jadi ketika masa kesesakan itu tiba, hendaknya jangan waktu kerohanian kita dingin atau kendor atau lagi turun. Bisa jatuh toh ke dalam pencobaan, ya kan? Orang bisa tergoda. Contoh orang-orang yang sampai pindah iman itu gara-gara apa? Karena kerohanian mereka udah dingin, kasih mereka udah dingin kepada Tuhan. Ketika ditawarkan, dikasih sembako, pindah agama, mau. Itu karena kasihnya sudah dingin dia, udah drop. Kalau kasihnya menyala-nyala, ditawarin bermiliar-miliar, ditawarin apa kekuasaan pun, dia nggak takkan mau. Karena dia tahu keselamatan itu lebih berharga dari segalanya. Haleluya. Tapi kalau udah dingin kasihnya, ditawarin uang aja sekian, udah mau. Kalau cowok ditawari cewek cantik, wah, langsung mau. Kalau kasih menyala-nyala, dia bilang no. Tapi kalau kasihnya dingin, itu yang gawat. Oleh sebab itu, jangan biarkan kasihmu dingin, amin.